Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang salam jualan opak, jawab salam belum kompak. Ini udah pada makan belum? Ya sama, tapi harus semangat. Memberikan salam hukumnya sunnah. Sunnah itu mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu li tarki. Mendapatkan pahala kalau kita ucapkan, enggak ngucap, enggak mulai, enggak dapat dosa. Tapi menjawab salam hukumnya fardu kifayah atau wajib. Kalau saya ucapkan salam enggak dijawab, semua enggak ada yang jawab, dapat dosa. Jadi nggak sia-sia, jawab salam aja dapat pahala. Nah, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kedengeran Bu? Beli tahu bareng Bang Olga. Cakep, yang kencengan dikit dong. Beli tahu bareng Bang Olga. Makasih man, saya cakep. Salah. Jangan lupa buah kuini. Bapak Ibu mau tahu penghuni surga? Ya cuman ada kita yang di sini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bihamdihi tatimul barakat. Wa bifadlihi wa rahmatihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad allazi bi salawatihi tatimu syafa'at wa ala alihi wa ahlihi wa zuriyatihi wa ashabihi ummatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Yang saya hormati, hadir Bapak Camat Duren Sawit, duda keren gak punya duit. Salah. Bapak Kelik Sutanto APMA, mana Pak Camat ya, makasih. Yang kami hormati Lurah Duren Sawit, Ibu Santi Nur Riviandini, hadir mana Bu? Oh ya, alhamdulillah, makasih Bu Lurah. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Pengurus IAHNB beserta seluruh jajarannya. Maaf namanya nggak ada, takut salah sebut ya, saya jawab yang baca aja yang ada. Ketua Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan Duren Sawit Bapak Haji Agus Budiono, Ketua Panitia Gebiar Muharram 1445 Hijriah, kemudian ada pengawas saya dari Kementerian Agama Bapak Amiruddin SAG MPDI, Ketua Panitia Gebiar Muharram Yayasan Al-Hikmah Nurul Bahri Bapak Budi Parianto, dan seluruh panitia, para alim ulama, para asatis, para orang tua yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Ini majelis ilmu gabungan Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah. Jadi banyak beberapa majelis taklim ya. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya pantunnya ya? Saya udah siapin agak lupa tapi ya. Terbang tinggi burung gelatik, terbang di atas taman berpanas-panas. Hati senang ketemu ibu-ibu yang cantik. Tapi mohon maaf saya mau tanya, seragamnya udah pada lunas? Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa mampir ke Bengkulu. Majelis Taklim Gabungan Al-Hikmah memang kuat bersatu, dibuktikan jilbabnya orange dan abu-abu. Alhamdulillah, atas izin dan takdir Allah kita bisa hadir menyambut datangnya bulan suci Muharram. Allah telah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 36, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, inna 'iddatasyuhuri indallahi 12 syahran
fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Allah tetapkan ini ketika Allah menciptakan langit dan bumi, hak prerogatif Allah. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 12 yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci, bulan mulia. Apa bulan itu? Namanya apa aja? Enggak dijelaskan Allah. Maka kita membutuhkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjelaskan kepada umatnya. Pertama berturut-turut bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang agak jauh adalah bulan Rajab. Paham Bu? Ada 4 bulan dari 12 bulan tadi yang Allah muliakan. Bulan Zulqa'dah 2 bulan yang lalu. Sekarang bulan Zulhijjah, bulan yang Allah muliakan juga. Besok bulan Muharram juga bulan yang mulia. Bentar, saya dipoto dulu Bu. Saya takut kalau lagi difoto, lagi mangap kayak ikan lohan, di-share kepala kemenak ceramah di Masjid Al-Hikmah kayak ikan lohan. Udah? Oke. Nggak ada foto lagi, udah? Bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia. Berbagai riwayat kita pelajari. Dulu Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun pada bulan Muharram tanggal 10 Yaumul Ashir, tanggal 10 dikenal dengan hari Ashura. Ashir itu 10, Ashura itu hari yang ke-10 bulan Muharram itu. Diselamatkan membelah lautan dengan tongkatnya, laut mati terbelah, berjalanlah, bisa berlarilah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Maka orang Yahudi berpuasa Ashura tanggal 10 bulan Muharram, namanya puasa Ashura. Islam datang diteruskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ashura adalah puasa sunnah dalam Islam. Tapi boleh kata Rasulullah untuk memberikan perbedaan dengan orang Yahudi, maka Rasulullah menyatakan sumu, berpuasalah kalian qablahu yauman, 1 hari sebelumnya boleh tanggal 9, tanggal 10 Muharram, au ba'dahu yauman, atau tanggal 11 setelah tanggal 10, biar membedakan dengan orang-orang Yahudi. Paham Ibu? Ya. Kalau serius-serius kayaknya pada ngantuk ya Bu. Ya. Nih sebelum Muharram kita lihat ada bulan Zulhijjah. Bulan di mana ada tanggal 9 Zulhijjah. Seluruh jamaah haji wukuf di Arafah. Enggak kenal dia Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Gubernur, Bupati, Wali Kota, enggak ada yang kenal. Semuanya sama di hadapan Allah, memakai kain yang putih, laki-laki tidak berjahit, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, banyak orang yang nggak mau berangkat haji, padahal Allah sudah berikan dia keleluasaan, kesehatan, keafiatan yang sempurna, uangnya punya untuk beli porsi haji, untuk berangkat ke tanah suci. Tapi lebih baik mereka maunya ke Eropa, betul? Maunya ke dunia barat, nggak mau melaksanakan ibadah haji. Apa kata Rasulullah? Kalau orang diberikan kemampuan untuk berangkat haji, tapi dia nggak mau, faliyamut, silahkan dia mati, insya'a Yahudian atau insya'a Nasranian. Tapi pilih mati dalam keadaan agama Yahudi atau agama Nasrani. Hati-hati itu. Kita doakan semoga seluruh jamaah yang ada di Masjid Al-Hikmah ini semuanya bisa ke Baitullah, ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah,
sa'i dari Safa ke Marwah, bisa ke Madinah mengunjungi makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang-pulang bisa rehab rumah, beli sawah, yang belum nikah dapat anak Pak Lurah, Bu Lurah, bener? Keluarganya sakinah, mawaddah, amin ya robbal. Bu, ngantuk? Sekarang jam berapa ya? Udah belum nih? Oh, belum. Bu, ada orang, Pak, ada orang yang menyatakan saya belum dipanggil oleh Allah. Kenapa Pak, Ibu nggak mau berangkat haji? Saya belum dipanggil. Padahal surah Al-Hajj ayat 27 Allah telah menyatakan wa azzin fin nasi bil haji, dan serulah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, serulah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ada makam Ibrahim, pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika menyuruh kepada manusia, memanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Saya nggak tahu, mungkin yang dipanggilnya itu belum dipanggil kehariban Allah. Kalau haji sudah dipanggil, jadi nggak ada alasan. Ada lagi orang yang takut melaksanakan ibadah haji, dosanya banyak. Betul apa betul? Padahal ibadah haji bukan tempat diazab pengazaban Allah nanti, hari akhir nanti. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, insya Allah diampuni semua dosa-dosa kita. Itu janji Allah. Az-Zumar 53 Allah nyatakan, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku telah melampaui batas, dosanya itu kalau kita lihat langit tidak ada ujungnya, atau lautan itu sebagai tinta, dan seluruh ranting pohon di dunia ini untuk menulis dosa kita, semuanya itu dosa kita, nggak ada habis-habisnya. Ampunan Allah melebihi itu semua. Itu hebatnya Allah. Dan ingat, kita memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena ibadah kita yang banyak atau dosa kita terlalu sedikit di sisi Allah, tapi fabima rahmatin, tapi karena rahmat Allah. Ada orang nggak pernah ibadah, kerjanya maksiat terus Bapak Ibu. Seorang pelacur zaman dulu, kata Rasulullah, nggak pernah ibadah, kerja tiap hari maksiat. Tapi ketika ia berjalan melihat seekor binatang najis, anjing, kehausan ingin mati, tergerak hatinya. Dia turun ke dalam sumur tua, dibuka terompah kakinya, sepatunya, diciduk tuh air, dikasih ke binatang anjing. Anjing tadi kemudian tidak mati, sehat kembali. Apa yang Rasul nyatakan? Dia masuk surga Allah. Jadi jangan sombong-sombong mentang-mentang kita rajin ke majlis taklim. Betul Bu? Ini udah izin sama suami belum? Iya, tapi jangan jahat sama suami. Bang, ayo mau ke majlis taklim dulu ya, Al-Hikmah. Terjemuran kalau ini angkut ya Bang ya. Terus kalau udah pada kering ambilin, terus setrikain, kasihan suami Bu. Ya, jangan. Ya. Kita udah pusing Bu, mikirin jilbab Ibu, suami-suami ya Pak ya, belum skincare Ibu, stres Bu kalau udah mulai begini. Bener gak? Maskara, belum seragam ya Pak ya. Wah, suami semua itu, sian suami. Tapi saya mau kasih tahu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan salah paham. Islam itu tidak pernah memerintahkan istri-istri kita itu untuk masak, nyuci, ngepel, bener gak? Setuju? Saya baca berbagai pandangan mazhab, laki-laki yang benar itu ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, menyiapkan makanan siap saji buat istrinya, dijadikan ratu di dalam rumah tangganya. Bener gak Bu? Istri mau makan, kasih makan Pak. Istri mau ngepel nyuci, jangan, biarkan dia wangi, rapi, cakep, kasih asisten rumah tangga. Betul nggak Bu? Kewajiban istri cuma satu, taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, taat kepada suami. Kalau suami nyuruh nyuci, ya nyuci Bu.
Kalau suami suruh masak, ya masak. Kalau suruh ngepel, ya ngepel. Kan taat sama suami. Bener nggak? Udah, nggak usah gosip. Bu, gampang ibu-ibu tuh masuk surga. Taat sama suami, jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian masuk tuh pintu mana saja, fi ayyi babin, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami itu bebannya berat ketika dalam ijab kabul, ankahtuka wa zawajtuka, saya nikahkan engkau kepada anak saya, kepada dari walinya, bapaknya pengantin perempuan, maka laki-laki itu menjawab qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril mazkur, halan. Itu berpindah, Bu. Kalau istrinya buat dosa dulu sebelum menikah, orang tuanya diminta pertanggungjawaban. Kalau sekarang ibu punya dosa, suaminya diminta pertanggungjawaban. Tuh, ingat tuh. Berat kami, Bu. Nggak hanya skincare, enggak. Dunia akhirat kami, Bu. Ya Allah, ya Pak ya. Aduh. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Buat jilbab-jilbab ini nih. Ya Allah. Bu, sayangi suami. Ada orang mengatakan, saya nggak mau haji, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa tulis, saya udah tua. Lihat jemaah haji kita, mayoritas lansia, Bapak Ibu. Ibadah haji itu gampang. Tidak ada satupun bacaan, tidak ada satupun hafalan yang harus dihafal, yang harus dibaca. Kalau nggak dibaca, hajinya nggak sah. Paham? Kalau sholat, ibadah makhsusah, ibadah khusus, muftatahatun, diawali dengan takbiratul ikhram, diakhiri dengan salam. Setiap rakaatnya harus membaca surah Al-Fatihah. Kalau nggak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Tapi kalau haji, Pak, nggak ada. Haji itu rukunnya ada 6. Yang pertama, niat. Niat kalau bisa bahasa Arab gampang, talbiyah belakangnya dirobah. Kalau talbiyah kan labbaik Allahumma labbaik, dirobah aja labbaik Allahumma hajjan. Mau umrah, labbaik Allahumma umratan. Bisa bahasa Arab, nawaitu hajj wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Jangan dihafal. Nanti berantem sama suami gara-gara ngapalin niat haji, lagi masak ngegoreng angus, stres, stroke, mau berangkat haji gara-gara ngapalin niat haji. Padahal niat haji boleh pakai bahasa Indonesia. Niat haji boleh pakai bahasa Sunda, boleh nggak? Boleh pakai bahasa Jawa? Kulo nganu. Misalnya, nggak ngerti saya bahasa Jawa, bahasa Sunda, abdi kumaha wae lah, nggak ngerti. Saya niat haji karena Allah, sah nggak? Tidak ada yang harus dihafal. Tuh gampang aja. Ini bulan Zulhijjah nih. Yang kedua, al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Saya 5 kali, Bu, tugas haji. Kita angkat tuh jamaah haji saya yang sudah stroke, udah nggak bisa bicara, tapi detak jantung masih ada, Pak, denyut nadi masih ada. Kita angkat ke mobil dulu, ambulan namanya safari wukuf, berhenti di tanah Arafah, kita talqinkan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak bisa, tapi masih ada detak jantungnya, nafasnya. Kita berhenti di tanah Arafah, kembali lagi setelah terbenam matahari. Sah nggak hajinya? Sah, tanpa bacaan apapun. Tapi ibarat makan nasi, nggak dikasih tempe, nggak dikasih ayam, nggak dikasih ikan asin, lauk pauk, nggak enak. Ibarat makan, sudah sah makan, tapi nggak nikmat. Makanya ada zikir-zikirnya, ada istighfarnya. Di Arafah itu diampuni semua dosa-dosa kita. Kalau ada orang ustadz yang ngomong harus baca ini, kalau nggak baca ini nggak sah hajinya, ikut saya Wani Piro, itu ustadz palsu. Paham, Bu? Duduk aja di Arafah, terbenam matahari, sah hajinya.
Arafah itu tempat peleburan dosa kita, seperti kawalatul ummah, seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu dosa kita sama. Kita puasa Asyura kata Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita al-madiyah yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu. Yukaffir sayyi'at al-madiyah, Allah lebur dosa-dosa kita yang telah lalu kalau puasa bulan hari Asyura tanggal 10. Begitu juga dengan di Arafah. Tapi dosa kita sama Allah. Bagaimana kalau dosa kita sama manusia belum bersih, belum suci, kalau kita nggak minta maaf ke saudara kita? Ada tetangga yang sakit hati karena ucapan kita, harus kita minta halalkan, minta maaf. Betul apa betul? Ada suami yang punya dosa sama istri, Bu? Ada nggak suami punya dosa sama istri? Banyak. Ada apa enggak? Tanya ada apa enggak? Banyak. Ada nggak istri yang punya dosa sama suami? Banyak. Minta maaf. Bulan mulia ini banyak kita istighfar kepada Allah dan minta maaf, dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Waktu di Arafah, kalau bawa istri atau nanti pulang ke rumah mau puasa tanggal 10 Asyura, panggil suami, istri, duduk berdua. Bang, maafin ayah ya bang. Minta maaf sama suami. Bukan karena skincare habis bang, bukan bang. Ayah mau minta maaf sama abang. Kenapa neng? Dosa neng sudah abang maafin, kata suami. Enggak bang, ganjel banget di hati ayah bang. Sebenarnya bulan yang lalu dompet abang yang hilang itu ayah yang ambil bang. Tuh, minta maaf bu. Makanya kalau ngambil duit di suami di dompetnya jangan dihilangin. Taruh lagi dompetnya. Bener apa bener? Tanya sama suaminya, kenapa neng sampai dompetnya dihilangin? Iya biar disangka uangnya jatuh, apa dompetnya jatuh di mana gitu bener ayah bang. Ya bu ya, ingat ya, nggak ambil aja bu duitnya, dompetnya jangan dihilangin. Ya. Suaminya juga harus jujur pak, sama istri. Iya abang juga banyak dosa, ini bulan Muharram neng, kita minta maaf sama Allah. Ayah juga banyak banget dosa. Apa sih bang dosa abang? Kelihatan kagak ada. Enggak neng, sebenarnya gaji abang bukan 7 juta neng, aslinya 10 juta. Lah terus yang 3 juta kemana? Itu tuh janda sebelah bang kasih. Ya berantem dah, udah berantem tuh kan. Ya pokoknya minta maaf. Minta maaf. Tetangga begitu. Ya bu ya. Yang rukun ketiga haji ini biar Bapak Ibu bisa paham. Rukun 3 haji itu adalah tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Nih contohnya nih Hajar Aswad nih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dikecup. Kata Rasulullah, man tafa bil bait, barang siapa yang mengelilingi Ka'bah 7 marah 7 kali, la yakulu syai'an, enggak ngucapin apapun illa kecuali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Cuman bismillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walham. Sah enggak? Sah. Panjangan Ustaz, saya kan udah nenek-nenek. Terus mau gimana? Subhanallah aja. Subhanallah, subhanallah. Sah enggak? Sah. Asal jangan subhan doang. Subhan itu haji subhan. Tapi kalau ulama kita banyak tuh. Biar membedakan putaran pertama kedua ada bukunya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Itu enggak wajib tapi susah nggak dari tawaf itu? Nggak susah. Terus saya mau baca semua bacaan 30 juz, saya baca Al-Quran, tapi saya nggak bergerak-gerak, nggak muter 7 kali, sah nggak? Nggak sah. Terus kalau saya Bismillah Allahu Akbar terus saya jalan aja begini 7 kali muter di Ka'bah, sah nggak? Sah. Tanpa bacaan apa? Yang penting jasadnya itu muterin Ka'bah. Kalau kita sakit ditandu zaman dulu, sekarang kursi roda, sekarang lagi ada skuter metik. Yang penting jasadnya mengelilingi. Susah nggak ibadah haji?
Nggak susah. Dari dia rukun yang selanjutnya tadi niat, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, yang keempat sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Lari aja, kalau cuma bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah sampai ke Safa ke Marwah, sah nggak? Sah. Atau lari aja, biasa aja, nggak usah bacaan apapun. Penting 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa dihitung 2. Sah nggak? Sah. Wah, kata Ustadz mah nggak usah bacaan, nggak apa-apa gitu ya. Itu ibu-ibu tuh kerjaan tuh ngerumpi. Di sana masih ngerumpi. Nggak usah ngomong apa-apaan, kita jalan aja lari-lari kecil ya. Dari sini Sa'i itu Safa Marwah ke sana no. Lu tahu nggak lo kemarin di Indonesia viral banget apa? Luna Maya. Luna Maya sama si Ariel tuh ketemuan. Waktu di gor, ya ilaha illallah, kasihan nih Luna Maya ya. Tuh jangan bu. Itu gara-gara nggak ada bacaan. Bener nggak? Nah, makanya baca tuh. Udah mau deket Safa, ada bacaan ayat Al-Qur'annya, inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal bait, ada. Yang mentang-mentang kata Ustaz bacaan apa aja, mentang-mentang saya orang Jawa, inna Safa wal Marwata diganti inna Safa wal Marwata, nggak boleh. Terus yang kelima tahallul gunting rambut. Yang terakhir adalah tertib. Jadi ibadah haji tidak ada satupun bacaan yang harus dihafal dan dibaca. Kalau nggak dihafal, nggak dibaca, hajinya tidak sah. Paham? Jadi jangan takut melaksanakan ibadah haji. Daftar dari sekarang. Hebatnya Islam, kita daftar sudah dihitung, kalau kita meninggal sudah dapat pahala haji. Sekarang bulan Muharram. Coba bayangkan. Bulan Muharram itu nanti itu banyak peristiwa penting yang Allah lakukan kepada para nabi dan rasul. Tadi Nabi Musa diselamatkan dikejar Fir'aun, laut mati terbelah, beliau selamat, Fir'aunnya mati menggenas. Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah riwayat dikatakan diampuni dosanya oleh Allah lantaran makan buah khuldi bersama Siti Hawa pada bulan Muharram. Baginda kita Rasulullah SAW hijrah sekitar 622 Masehi, itu juga di bulan Muharram. Ketika Umar bin Khattab memulai penanggalan Islam Hijriah, dimulai dari Muharram ketika baginda Rasulullah hijrah pertama kali. Bu, ada lagi Nabi siapa yang ditelan ikan paus? Yunus alaihissalam. Diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Ada lagi Nabi Ayub disembuhkan dari sakit pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar, diselamatkan juga pada bulan Muharram. Maka bulan ini dilarang kita untuk bertikai, berantem dan lain sebagainya. Banyak istighfar, menyantuni anak yatim. Tadi kita lihat tadi, ya Allah, masih muda-muda tuh dari majlis taklim yang terima sembako, bener gak? Giginya baru tumbuh 3, tumbuh 4, ya kan? Tadi kita lihat ibu-ibu tadi, ya Allah, alhamdulillah, bentuk kepedulian kita. Anak yatim kita kasih. Doa mereka itu menggetarkan arsy Allah, Bapak Ibu. Jangan pelit. Tidak akan ada orang yang bangkrut, yang pailit, yang miskin gara-gara sedekah. Betul apa betul? Tapi kalau judi online banyak yang bangkrut. Tetangga saya, teman-teman saya habis ikut judi online, apa namanya itu? Macam-macam bentuknya. Gak ada orang kaya karena judi, Pak. Gak ada kaya karena judi, Bu. Betul, Bu? Ana waqafil yatim fil jannati hakadha. Aku seperti ini kata Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga Allah nanti. Pada siapa? Orang yang menyantuni anak yatim. Saya waktu gelombang tsunami di Aceh, Bu. Bu. Halo? Di Aceh gelombang tsunami. Bu. Aceh. Gelombang tsunami. Aceh, Bu. Ya, Bu.
Itu banyak yang meninggal, anak-anak jadi yatim piatu, bener nggak? Saya bilang ke istri saya, saya panggil istri nggak mami, mimi pipi kayak Isdayanti dulu sama Anang, kan boleh dong. Yang mentang-mentang kepala kemenak Ustadz nggak boleh ngomong mimi pipi, nggak boleh. Aku mau nyantin anak yatim, alhamdulillah asal Aceh, alhamdulillah mulia banget sih Pi, gitu kan, namanya Ustadz ya kan. 3 orang, saya nggak tanggung-tanggung, 3 orang asal anak Aceh yatim yang akan saya tanggung hidupnya. Seneng istri saya. Siapa aja sih Pi? Saya bilang Cut Meme, Cut Keke sama Cut Tari. Marah saya. Gak boleh akhirnya Bu, parah banget tuh. Ibu-ibu sakit, sakit. Bu, bulan Muharram, santunin anak yatim. Bulan Muharram banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dosa kita tanggal 10 Muharram puasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf sama tetangga, minta maaf sama keluarga, minta maaf sama suami, sama istri. Insya Allah kita suci kembali seperti yang baru dilahirkan. Amin ya robbal. Saya mohon maaf, sebenarnya saya ada jadwal, ada 3 jadwal saya Bu, hari ini, tapi saya batalkan. Yang pertama di Jakarta Timur juga di Lubang Buaya. Yang kedua Jakarta Barat di Kalideres. Yang ketiga di luar di Palu. Semuanya saya batalin. Tapi saya datang ke sini gara-gara ada sahabat saya Pak Amiruddin. Masya Allah. Saya perlu jelasin Bu. Diundang di Lubang Buaya, saya nggak mau. Saya takut sama buaya Bu. Bener. Jadi saya nggak mau ambil. Di Kalideres takut hujan, saya kalinya deres. Apalagi di Palu sana Bu, saya takut di Palu hancur. Malah saya kalau di Palu, saya nggak ambil itu semua. Iya, kita udah serius ya Bu ya. Emang harus serius Bu. Bu, kayak gitu dong, jangan ngantuk, semangat, ya kan? Bulan Muharram itu membuktikan bahwa semua orang yang Allah sayangi akan diuji oleh Allah. Makanya dalam surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan muhasabah. Lihat tahun kemarin, kita evaluasi tahun kemarin. Sebelum Muharram nanti datang, kita evaluasi tahun ini gimana. Dosa kita bertambah ataukah ibadah kita yang bertambah? Kita perbaiki itu. Itu perintah Allah Subhanahu. Yang dulu kita biasanya sering gosip, hati-hati lu Bu. Gosip itu bahaya, bisa membangkrutkan kita. Pada hari kiamat nanti ghibah namanya. Ghibah tuh gosip. Kalau bohong namanya fitnah. Gosip hari kiamat nanti pas dicek, apa sih gosip itu, ghibah itu? Ya Rasulullah, gosip itu apa? Maka Rasul menjelaskan, zikruka akhaka bima yakrah. Membuka aib saudara kita, sesuatu yang benar ada di diri dia, kita buka. Kalau dia dengar nggak suka, itu namanya ghibah, itu namanya gosip, itu berdosa. Contoh, Pak RT, ada Pak RT sini, Pak RT. Pak RW mana Pak RW? Oh iya Pak RW. Pak RW itu rambutnya keriting misalnya. Itu fitnah apa benar? Fitnah. Nggak keriting kan lurus, misal saya nggak lihat tuh. Pak RW itu orangnya pendek, itu fitnah. Tapi kalau dibilang, ih Pak RT itu orangnya pelit. Misalnya Pak RT pelit orangnya, terus kemudian hitam, jelek lagi, hidup lagi. Misalnya itu orang Pak RT walaupun hitam kereta api Bu, walaupun hitam banyak yang menanti. Itu benar tuh, itu dosa enggak? Dosa. Hari kiamat nanti kalau kita punya hasanat kebaikan pahala, ukhiza minhu, diambil oleh Allah, maka diberikan kepada orang yang kita gosipin tadi. Kalau kita ngegosipin tetangga kita, tiba-tiba pahala kita udah habis, nggak ada lagi diambil Allah, maka dosa orang yang kita gosipin diambil, fahumila ilaihi,
diambil dan kemudian diberikan kepada kita yang ngegosip. Habis bu pahala kita, yang ada tinggal dosa-dosa. Tuh, hati-hati bu, karena banyakkan ibu-ibu yang gosip. Inna fulanata tuksiru shalah wa shauma wa sadaqah. Ya Rasulullah, ada ini seorang wanita ibu-ibu, bu, ibu-ibu bu, kata Rasulullah, bu, ibu-ibu dia gemar sedekah, banyak sholatnya, puasanya juga nggak pernah tinggal, luar biasa baiknya orang. Walakinnaha tu'zi jiranaha bilisannya, tapi dia sering menyakiti hati tetangga dengan lisan ucapannya. Bagaimana ya Rasulullah? Hiya finnar, dia masuk neraka. Hati-hati itu bu, walaupun banyak ibadah. Terakhir bu, Allah ciptakan kita ini berbeda-beda. Allah nyatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bu, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan sama apa beda? Beda. Jenis kelaminnya beda. Pernikahan itu menyatukan dua individu yang berbeda. Kalau mau sama ya nikah lekong sama lekong, bener gak? Kalau mau nikah yang sama, pere sama pere, namanya lesbong, lesbian, nggak boleh, haram. Tapi laki-laki dan perempuan disatukan dalam perbedaan. Paham bu? Banyak orang yang potensi konflik suami istri, berantem antara satu dengan lain karena tidak memahami perbedaan. Contoh, nggak usah jauh-jauh, ibu bapak. Saya di Kemenak Jakarta Timur banyak konsultasi ke saya. Pak, saya menggugat suami saya. Kenapa? Suami saya udah nggak sayang lagi sama saya. Ya maaf. Ya alhamdulillah ya Allah. Semoga Pak RW cepat masuk surga. Amin. Ntar malam mau Pak. Alhamdulillah. Bu, laki perempuan berbeda. Menyatukan dua individu yang berbeda. Para pakar menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan, laki-laki 90% lebih menggunakan rasio akal, tapi perempuan 90% lebih menggunakan hati, perasaan. Betul apa betul? Contoh, kalau nggak saling mengenal, laki pakai akal, perempuan pakai hati. Kenapa ibu mau gugat suaminya? Kayaknya sudah ada pelakor bu. Pak, kenapa pelakor? Saya WA pagi-pagi ngucapin hati-hati sayang di jalan, mau berangkat kerja, jangan lupa sarapan. Sarapan jangan lupa, nanti kalau nggak sarapan kamu sakit. Perhatian saya, tapi dijawab cuma 2 kata, oke. Sakit Pak Ustadz. Dulu aja Pak Ustadz sebelum nikah, jangan saya kan WA, dia jemput saya udah kayak Grab Pak Ustadz. Siang lagi saya WA lagi, sayang jangan lupa, jangan makan siang, jangan lupa, jangan manis-manis, nanti diabetes. Jangan asam-asam, nanti asam lambung. Perhatian saya sebagai istri yang soleha Ustadz, tapi jawabnya apa Ustadz? Jempol doang, ting. Sakit. Itu kan nggak paham tentang laki-laki. Itu gara-gara nonton sinetron. Banyak pelakor. Apa layangan putus dulu ya. Ada yang baru selesai, yang dulu lama banget nggak habis-habis. Apa itu ikatan? Ikatan cinta. Ya bu? Halo? Mentang-mentang Pak yang mainnya si Al ganteng, bener nggak? Si Andin cantik, ibu-ibu nonton itu terus. Sampai rebutan remote sama suami, sama anak, pengen nonton ikatan cinta. Padahal Pak, Bu,
Sebenarnya saya udah paham. Dari awal saya tahu yang membunuh si Roy itu adanya si Al itu bukanlah si Andin, bukan. Tapi sebenarnya yang membunuh itu adik tirinya si Andin. Ibu-ibu sampai apal. Saya paham. Namanya Elsa. Elsa itu bisa ketahuan waktu antingnya hilang tuh ketemu itu punya Elsa sebenarnya. Iya. Tuh ibu-ibu Pak senang nonton sinetron. Lah saya kan punya TV Bu. Istri saya nonton ya saya mau kabur pada ribut kan. Saya memahami dia kan. Apalagi saya paling anti yang nonton di Indosiar yang ku menangis membayangkan ya Allah. Sedih banget itu. Pemeran antagonisnya laki-laki yang jahat, yang nakal, kita Pak diomelin. Tuh lihat tuh laki-laki. Sakit Pak kalau kita juga Pak. Benar nggak Bu? Pasti itu apa namanya lagu soundtrack yang ku menangis tadi udah ketahuan tuh skenarionya. Tadinya suaminya sama istrinya berjuang bareng-bareng dari nol, ya kan? Suaminya sudah mulai itu ada peningkatan, jadi direktur, jadi pejabat, selingkuh sama sekretaris, misalnya kan? Wah ada wanita idam pelakor, wah tiba-tiba dieretin tuh duit tuh diambilin tuh materialistis tuh, habis duit suaminya, istrinya kabur pulang ke rumah orang tuanya, sadar tuh suaminya, ketika udah gak punya duit ditinggal tuh sama pelakor, lari cepet-cepet dia pulang kampung mau minta maaf ke istri tuanya, bener gak Bu? Sampai situ hujan berjuar menggelegar, basah kuyup ya kan? Bos ketok rumah istri tuanya nggak dibukain pintu, nggak dimaafin, nangis dia lari lagi, tabrak mobil mati. Ku menangis itu. Betul Pak betul. Jangan sering nonton sinetron, banyak ngaji. Beda. Suami tadi kenapa dia cuma kenapa cuma oke? Karena dia pakai akal Bu, kalau paham. Kalau belum dapat ibu dinikahi, laut kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Jangankan ibu WA, saya samperin duluan, kata suaminya di rumahnya untuk antar jemput. Bener nggak? Itu kalau belum dapat, belum nikah. Kalau udah nikah, rasio akalnya jalan. Buat apa udah punya gue? Pakai basa basi, bener nggak? Tuh. Makanya jangan suudzon. Pahami itu biar nggak berantem. Sama dengan umat beragama, internal umat beragama bisa ribut tuh. Kita nanti sholat tuh, misalnya kalau ngelihat di Mekah macam-macam dari takbiratul ihram, sedekapnya beda-beda. Allahu Akbar. Ada ala sudurihi, ada di atas dada. Allahu Akbar, ada di perut di atas pusar. Allahu Akbar, ada di bawah pusar. Ada yang Allahu Akbar begini doang. Kalau kita orangnya kepo, tahu kepo Bu, tapi nggak punya ilmu, sesat lu, masuk neraka lu, lu musyrik lu. Karena kita belajar cuma satu, mazhab Abu Hanifah di atas dada, Imam Syafi'i di atas pusar dikit, Imam Maliki di bawah pusar, begini Syiah, nggak salah Bu, Pak. Semua punya dalil masuk surga. Ada hadisnya. Iza istahada hakimu, ketika seorang hakim, saya jadi hakim nih Bu ya, saya jadi hakim, ada terpidana nih satu orang pembunuh, saya cari fakta-faktanya, bukti-buktinya, menurut saya ini sudah benar dia pembunuh, maka saya hukum mati. Di mata Allah hukuman saya benar bahwa dia pembunuh, fallahu ajroni, saya dapat 2 pahala karena sudah mencari kebenaran. Ketika fa'akhto'a, ketika saya hukum mati padahal dia bukan pembunuh di hadapan Allah, hukuman saya salah, apakah saya dapat dosa? Tidak. Kata Rasulullah, falahu ajrun, saya dapat 1 pahala karena mencari kebenaran. Kalau saudara kita ngelihat, dia paling mantap yang di atas di sini, dalilnya adalah Abu Hanifah. Ada orang yang tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, manteng tuh ketika la ilallah, itu Imam Syafi'i. Imam Malik dari awal ketika orang menyebutkan Allah, at-tahiyatu mubarakatu salawat thayyibatullah, assalamu alayka ya nabi rahmatullah wabarakatuh, terus muter. Itu semuanya benar, yang salah kita. Disuruh nunjuk
tapi kita lihat jari telunjuk kita. Kenapa kita ngelihat telunjuk orang? Benar apa benar? Jadi nggak akan ribut kalau saling memahami. Kalau bapak udah tahu istri kita mainnya perasaan, jangan pernah sakiti istri kita pak dengan ucapan-ucapan kita. Benar apa betul bu? Ibarat kayu nih, ada paku, kita paku nih, kita sakiti istri kita, cabut tuh pakunya, minta maaf, masih ngebekas nggak? Masih. Dan istri kita itu paling ingat puluhan tahun apa yang kita lakukan pak, dosa-dosa kita diungkit-ungkit lagi pak. Hati-hati. Contoh, dulu waktu saya kepala KUA 8 tahun, orang mau cerai, kenapa? Gara-gara buat sayur asem. Istrinya lagi belajar buat sayur asem, dia lihat di YouTube sampai habis paketnya. Dia telepon ibunya, tantenya, bagaimana cara buat sayur asem yang bagus. Perdana menjadi istri solehah, lagi belajar. Suaminya pulang kantor, dicoba, rasanya asin kayak laut di Ancol. Kira-kira kalau kita paham istri kita sakit hatinya kalau kita katakan yang buruk, kita mau jujur apa bohong pak? Bu, mau dijujur apa bohong? Coba kita cek kalau kita jujur. Coba, astagfirullahaladzim, asin banget ya Allah, kamu ngeracunin suami. Apa yang dilakukan istri kita? Susah banget jadi istri soleha, bukan didukung ya Allah. Paket udah habis gara-gara belajar. 3 bulan kita udah baikkan, kita minta sayur asam lagi. Sayang, buatin sayur asam besoknya. Najis, gua gak mau bakal buatin lu seumur hidup. Tuh, sakit hati tuh istri. Coba kalau kita bohong pak. 3 kebohongan dalam hadis yang sahih diperbolehkan seorang untuk berbohong. 1, menyelamatkan nyawa seseorang. Ada ingin dibunuh di hadapan Rasulullah, sembunyi. Muhammad lihat si fulan enggak. Menyelamatkan nyawa seseorang boleh. 2 orang bertikai itu berantem, kita bohongin bahwa jangan ribut, lu dibagusin tuh diomongin sama dia. Ini kita enggak, kadang-kadang kompor meleduk, bener enggak? Dulu 2019 Pilpres ada 01, 02, suami istri beda-beda, cerai bu. Gara suaminya 01, istrinya 02. Begitu nyusun kabin, satu jadi PDD, satu jadi menteri, dia nggak rujuk, rugi. Untung sekarang nggak ada begitu. Saya lihat adem ayem, alhamdulillah, nggak ada yang cerai. Ada di YouTube itu saya lihat istri yang ngusir suaminya, siang hari nggak dikasih makan, suruh minta sama 02 katanya makan gratis. Tuh, ada begitu doang. Nggak apa-apa pak, kita mah ada duit jalan makan kita di warteg, ya nggak pak? Paling gitu doang. Sorry ya. Harus memahami suami istri. Yang ketiga, menyenangkan hati istri kita, pasangan kita. Katakan saja, coba sayur asamnya sayang perdana aku. Tek, kita cobain asin pak. Ancol kalah asinnya. Jangan telan pak. Kalau kita hancur ginjal kita pak. Jangan ditelan. Tahan aja sini pak. Oh subhanallah sayang, enak banget sayur asam kamu, seumur hidup baru ini. Dia nengok sedikit kita buang aja, nggak apa-apa. Yang penting dia seneng hatinya. Bener apa bener bu? Saya nonton XX121 di Ion JGC itu, jalan sama istri saya. Saya setiap ke mall saking sayang sama istri, orang mah pegangan di sini bu ya, di lengannya. Saya enggak, 5 jari bu, saya pegang gini, saya kekep begini. Kalau di mall saking sayang sama istri pak. Saya juga nggak cuma ngomong dong, saya praktekin. Kalau di mall begitu di sebelah kanan ada tas-tas mahal pak, saya lebih kenceng lagi pegang istri saya. Saking saya sayangnya pak. Sebelah sana ada sepatu, kita belokin ke kanannya. Kenceng saya pegang tangannya. Takut dia tersesat pak. Bener nggak, bu? Saking sayang sama istri saya. Nonton tuh saya XX1. Nonton filmnya Luna Maya jadi kuntilanak. Rambutnya bu acak-acakan, lipstiknya sampai sini-sini, matanya hitam, eyeshadow di sini semua. Nonton sama istri, selesai kan? Pulang sama istri saya, tidur. Suami istri nggak pakai jilbab dong. Begitu bangun saya astagfirullahaladzim, rambutnya sama kayak film semalam. Itu lipstiknya ke sini-sini. Kira-kira saya harus jujur apa bohong pak?
Astagfirullahaladzim sayang, kamu kayak kuntilanak. Marah Pak, pasti nangis. Boro-boro saya disiapin kopi sama susu, paling air putih doang. Coba bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja kalau air putih mah Bu ya dapatnya ya. Ini gara-gara kita terlalu jujur. Saya bilang buat nyenengin hati dia, kita bohong-bohong dikit. Begitu saya, subhanallah sayang, kenapa? Kamu bangun tidur aja kayak bidadari turun dari langit. Seneng Bu, Pak. Langsung saya biasanya air putih begini ditambahin. Tambahin, ini kan air bening bukan air putih ya. Air putih susu aja dikasih saya. Itu demi seneng. Ya enggak? Tuh. Bu, Pak, jujur ya. Sekarang dirubah, jangan sakiti hati istri. Saya lihat istri saya kecupin, sayang, I love you. Setiap pagi saya gitu. Saya bilang, wangi banget kamu sayang. Padahal saya tahan napas Bu. Iya. Demi menyenangkan hati istri. Oke, ini kaitan tadi mau buat sekolah SD apa madrasah? Oh, madrasah izin di kita. Madrasah itu luar biasa Pak. Tagline-nya sekarang madrasah itu maju, bermutu dan mendunia. Seluruh kurikulumnya mengikuti Diknas. Pelajaran umum semua dipelajari di madrasah. Maka dapat juara robotik ada, sampai ke luar negeri bahasa Inggris banyak dan lain sebagainya. Tapi madrasah itu lebihnya dia lengkap belajar agamanya, Islam. Ibu bapak jangan spekulasi, anak itu investasi terbesar kita. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salat. Kita hancur dimakan cacing tanah ketika kita mati. Yang bisa menyelamatkan kita pahalanya cuma 3 yang bisa mengalir. 1 amal jariah buat masjid, buat sekolah diwakafin. Yang kedua ilmu bermanfaat. Yang ketiga memiliki anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua kita. Gimana kita mau soleh anak kita doain kita kalau dia ngaji nggak bisa? Sekolahnya umum, apalagi di sekolahnya di agama lain, kemudian nggak diajarin ngaji. Tiba-tiba kita meninggal boro-boro dia ngaji nggak bisa, doa nggak bisa, disiksa kita oleh Allah. Tapi kalau masuk di madrasah, semua pelajaran agama bobotnya luar biasa. Insya Allah selain dia cerdas intelektual, cerdas spiritual dan cerdas emosional, akhlakul karim. Ada sebuah riwayat Bu, seorang tua sedang disiksa oleh malaikat di alam kubur. Kubur itu nanti ada 2 kondisi kita. Kalau nggak dapat nikmat kubur atau raudhah min riyadil jinan, taman surga Allah. Yang kedua hufratan min farinon, siksa seperti siksa di api neraka Allah. Jadi ada namanya siksa kubur atau nikmat kubur. Karena dosa kita banyak, kita mati disiksa oleh malaikat. Seketika siksaannya berhenti, ditanya oleh orang tersebut, ya malaikat, limaza la tu'azzibuni? Kenapa engkau tidak mengazabku lagi? Kenapa berhenti menyiksaku? Kaifa mu'azzibuka? Kata malaikat, bagaimana mungkin aku meneruskan siksaan ini? Wa waladuka yastaghfirulak. Sementara ada anakmu yang masih hidup membaca rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak kita menghentikan siksa untuk kita Bapak Ibu. Maka sekolahkan mereka, kalau nggak di pondok pesantren pada usia dini, masukkan ke madrasah. Kalau nggak kita yang hidupin madrasah, siapa lagi? Setuju Bu? Setuju Pak? Bahagia Pak. Saya lihat kalau ada yang boardingnya sehari-hari bahasa Arab. Pertama dia jadi MC, saya pernah beberapa kali menghadiri wisuda. Ada yang hafal 6 juz sanawiyah di madrasah tuh. Bahasa Arabnya pintar. Hayya bina nashkuru syukran katsiran Allah alladzi qad a'tana ni'man. Anak-anak kecil bahasa Arabnya cerdas-cerdas. Bahasa Inggrisnya juga luar biasa. First of all, let's thank to Allah the most gracious. Terus bahasa Inggris, kitanya kalah Pak. Itu madrasah. Mari kita besarkan nanti madrasah apa namanya Pak? Al-Hikmah nanti. Islamic School. Masukkan anak kita di sana. Bobot agamanya luar biasa banyak. Akidah, nggak ada anak madrasah tawuran, nggak ada anak madrasah trek-trekan, bener nggak Bu? Nggak ada. Ibu-ibu juga begini, ya Allah luar biasa. Nenek-nenek gini Pak, aduh, itu barang antik Pak.
Bener nggak? Wah, kalau sekarang orang-orang anak-anak muda sekarang matinya gampang, cepet meninggalnya. Pagi sehat, sore mati, ngetrek, BKT mati. Bener nggak Bu? Kira-kira di Masjid Al-Hikmah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal nenek Samilah karena ngetrek, ada nggak? Hebatan nenek-nenek dibanding anak muda sekarang. Malam hidup, pagi ada, siang mati, ada. Nyabu, narkoba, betul betul, sakau, mati. Nenek-nenek kira-kira ada nggak? Masjid Al-Hikmah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nenek Aminah meninggal dunia karena sakau. Betul betul. Men saya aneh kenapa majelis taklim yang muda-mudanya nggak ada ya Bu ya, Pak ya. Harusnya muda-mudanya semangat, diajarin tuh anak. Kalau anak madrasah, insya Allah maju di depan. Nggak ada lagi nanti bulan Ramadan yang pegang mic itu bangunin sahur aki-aki, bener nggak? Bangun sahur, sahur, azannya Allahu Akbar, Allah. Pikirin baju lebaran buat istrinya, anaknya, bener nggak? Coba anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh keren. Anak madrasah tuh pasti bagus. Di Arab Saudi Bu, azan begitu bisa 100 juta gajinya. DKM di sini berapa muazin? 3 juta, 300.000, 30.000, 3 juta sebulan, udah bagus. Tempat saya 50.000. Makanya ajarnya pakai batu-batu. Bener nggak? Hargai ilmu orang. Bener nggak Bu? Iya. Saya kalau ceramah aja ya Allah Bu, saya nggak lihat amplop, saya buang-buang, saya sobek-sobek demi Allah. Nggak penting saya amplop. Iya. Lah jangan suuzon. Isinya itu saya infakkan langsung demi Allah. Saya infakkan langsung kepada istri dan anak-anak saya. Iya. Anak itu amanah. Kalau nggak punya anak berarti anaknya dikasih anak yatim. Betul-betul. Sayangi mereka. Doa mereka itu melejit, mengetuk pintu langit dan menggoncangkan aras Allah. Punya keinginan bapak ibu hajat, kasih anak yatim, usap kepalanya kata Rasulullah. Doakan, minta doa ke mereka. Ya Pak, usap anak yatim, bukan ibunya Pak, mentang-mentang janda, jangan, anaknya, nggak boleh. Ya, setuju? Saya juga besok rencana mau ke Malaysia ceramah, diundang Hitanan Upin Ipin. Bu, ingat Muharram nyantunin anak yatim, minta maaf sama manusia pada keluarga, puasa tanggal 10 Muharram atau 9 Muharram, 10, 11 Muharram. Boleh tanggal 10 aja, boleh 9 dan 10, boleh 10 dan 11. Paham? Insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak Bu? Nggak apa-apa kalau ada yang mau nanya, saya mau jawab. Nggak apa-apa, ayo biar paham. Ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak saya yang nanya nanti ini. Oh, nggak ada. Oh ya silakan. Ini Pak, ada yang mau tanya. Saya duduk boleh ya Bu? Terima kasih Ustaz. Sangat berkesan ceramah hari ini yang hadir di masjid kita ini sekarang, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentunya di dalam membangun generasi yang akan datang sangat berperan bagaimana kualitas generasi ke depan, apalagi mempersiapkan bangsa kita, terutama peran umat Islam
menuju satu abad kemerdekaan 2045. Pertanyaan saya, bagaimana Ustadz bisa memberikan bekal kepada setiap kepala keluarga yang diingatkan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi besar sekali tanggung jawabnya, di samping untuk diri pribadi, bagaimana menjadi al-waladul salihun yad'u lahu, tetapi terhadap masa depan bangsa kita ini dan umat Islam khususnya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan Pak siapa Pak Maaf? Hisham Sulaiman. Oh ya, Pak Ustadz Hisham Sulaiman. Baik, bagaimana mengisi kemerdekaan? Mengisi kemerdekaan, ingat ada sebuah istilah hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara sebagian daripada iman. Kita itu diikat dengan hubbul watan tadi, dengan sesama bangsa dan negara. Lebih tinggi lagi sesama umat muslim. Lebih luas lagi sesama umat manusia basariyah, ukhuwah basariyah namanya. Bagaimana mengisinya? Mengisinya itu dengan cara-cara yang produktif. Jangan malah kita mau menghancurkan negara ini. Berdarah-darah nyawa jutaan pejuang kita untuk memerdekakan Indonesia mau kita hancurkan, mau kita robah dasar negara kita. Jangan. Anak-anak disekolahkan Bu ke formal, jangan pengajian-pengajian. Kalau ada pengajian yang isinya menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan, itu jangan. Itu menyebarkan kebencian, tidak boleh, dosa. Betul apa betul? Tadi berbeda aja sudah sunatullah, tapi saling memahami, menghargai itu yang terpenting. Gak usah kita Bu berupaya merubah dasar negara menjadi negara khilafah. Gak usah. Kita ini di Indonesia mayoritas umat Islam, ada 6 agama termasuk Islam, ada Katolik, Kristen, Hindu, udah aman, rukun, damai. Di negara Pancasila proses taknin namanya. Bagaimana kita berupaya agar hukum Islam bisa diterapkan di negara Pancasila. Ibu tahu undang-undang haji berlaku di Indonesia, itu undang-undang sudah dijadikan sebagai taknin. Undang-undang zakat terjadi di Indonesia walaupun bukan negara Islam. Betul apa betul? Undang-undang wakaf sudah ada diundangkan di negara kita yang Pancasila. Bahkan perbankan syariah, ekonomi Islam sudah ada undang-undangnya. Undang-undang perkawin nomor 1 tahun 74 mengadopsi hukum Islam. Bayangkan, karena saya pernah kepala KUA, perkawinan adalah dalam undang-undang perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Itu mengadopsi hukum Islam. Perkawinan itu akadun, rabtun, ikatan. Laki dan perempuan ini mau dirubah Pak. Negara lain, negara barat Eropa, Belanda, Amerika sudah melegalkan perkawinan sejenis. Karena dalam agama mereka nggak ada masalah, betul. Tapi Islam tidak boleh. Maka apa yang harus kita lakukan? Belajar dan bekerja sungguh-sungguh, didik anak kita dengan baik, kuasai DPR, kuasai pemerintahan dengan umat Islam yang sebanyak-banyak, agar proses taknin syariat Islam bisa diterapkan di negara Pancasila tanpa mengubah negara menjadi negara Islam. Setuju apa setuju? Nah itu yang mungkin Pak. Nah sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan misi kemerdekaan ini? Merdeka itu kan sudah tenang Pak, nggak perlu berjuang lagi, pengorbanan tidak perlu dengan darah, dengan hargai saja. Rawat kemerdekaan ini, rawat kebinekaan. Kalau kami di Kementerian Agama ada namanya program moderasi beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian itu kami jadikan kalian umat yang wasatiyah, umat pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak juga dengan kekurangan. Berlebihan nanti menjadi eksklusif,
timbul cikal bakal radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Berkekurangan dalam beribadah, timbul sekulerisme. Ada nih contoh, sahabat ingin bertanya kepada istri-istri Nabi. Nabi Muhammad tuh maksum, steril dari dosa. Oh, pasti santai ibadahnya. Coba dicek ke rumah istri Nabi. Wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah sholat? Wah, malam hari sepertiga malam beliau bangun. Sholatnya panjang bacaannya, ruku sujudnya lama sampai kaki beliau bengkak karena ibadah kepada Allah. Saya tahu bapak-bapak sering bangun sepertiga malam jam 3, jam 2 ibu-ibu, tapi buang air kecil doang. Nggak kayak Nabi. Bapak ibu banyak yang bengkak kakinya tapi asam urat, kolesterol. Kalau Nabi karena sholat, padahal dijamin masuk surga. Puasa Senin Kamis. Kenapa puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yaumu wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Rasul memperingati hari kelahirannya, maulidnya dengan berpuasa setiap hari Senin. Oh, kalau begitu, ini berlebih-lebihan nih sahabatnya. Kalau gitu Nabi aja maksum, saya harus lebih dari Nabi. Nabi dimasuk surga, saya banyak dosa. Kalau gitu, saya yang pertama wala arkudu. Saya tidak akan pernah tidur. Fa usalli wala arkudu. Saya akan sholat terus malam dan gak pernah tidur. Itu yang pertama. Karena Rasul puasa sunnah Senin Kamis, maka dia menyatakan bahwa fa asumu wala uftiru. Saya akan puasa dan saya gak akan berbuka puasa. Nabi buka puasa maghrib, dia gak mau, karena biar dosanya diampuni, dilebih-lebihin. Yang ketiga, wa'tazirun nisaa, saya akan menghindari namanya perempuan, saya tidak akan menikah. Kalau ketemu perempuan, lo, gue, tuh. Berlebih-lebihan, boleh nggak? Nggak boleh kata Rasulullah. Kazawak, nggak boleh begitu. Aku menikah, aku puasa, aku berbuka, aku sholat, aku tidur. Kata Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengikut sunnahku maka tidak termasuk golong. Itu berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ada orang yang mengaku paling hebat, paling benar. Maka saya jangan mengatakan, jangan ikut pengajian yang isinya mencela, menghardik, menghancurkan orang lain. Betul? Karena Islam itu disebarkan rahmat. Coba kalau bukan Wali Songo datang ke kita dengan hati, fabima rahmatin minallahi lintallahu wa la kunta fazan ghalizal qalb. Dengan rahmat kasih sayang Allah, Nabi Muhammad berdakwah dengan lemah lembut. Kalau keras, maka mereka akan menjauhi kita, nggak mau masuk Islam. Datang Wali Songo, dilihat orang Islam Indonesia Hindu Asia kata orang-orang. Mayoritas Hindu, Buddha, animisme, terbiasa dengan gamelan musik, tang nong neng nong neng nong, bahasa Sanskerta, datang wali kita datang. Ini ada ajaran Islam, bukan dihancurkan budayanya, tapi akulturasi Islam ke dalam budaya. Boleh main gamelan, tapi isinya salawat Nabi yuk. Indah nggak? Indah. Orang senang wayang golek, datang dengan hati dan rahmat. Oh, kalau orang itu kafir loh, musyrik, masuk neraka itu. Wayang orang nggak boleh, wayang golek nggak boleh, masuk neraka itu. Siapa yang mau masuk Islam? Tapi hadir wali-wali kita, wali-wali Songo. Silahkan main wayang orang, silahkan main wayang golek. Skenarionya kita robah, bukan Pandawa 5, tapi rukun Islam yang 5. Itu yang kita didik kepada anak-anak kita. Sampaikan dengan hati, maka insya Allah hidayah Allah akan masuk ke dalam hati mereka. Cukup? Mari kita berdoa. Oh, Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safri Atokif. Umur saya 83 tahun. Alhamdulillah. Saya hubungan dengan pertanyaan rekan saya Haji Samsudin. Tiap-tiap bangsa itu mau pelajari sejarah bangsanya. Dan sejarah bangsa Indonesia atau merdeka itu adalah para kiai santri dan para sahabat. Awal kita sudah NKRI. Jadi bagaimana mengembalikan bahwa kiai santri sahabat tidak lepas dari NKRI, bukan sekarang. Sedangkan saya sendiri bekas tentara, tidak bangga saya tentara,
Karena tentara itu 6 minggu kemudian, begitu proklamasi adalah barisan taman rakyat, begitu diingatkan Pak oleh Soeharto, 5 Oktober barulah berdiri TNI. Sekali lagi bahwa bagaimana mengangkat bahwa harkat bangsa Indonesia berkat Kiai Santri dan Prasuada sampai sekarang menjelang 100 tahun Indonesia merdeka supaya berkumandang itu seperti yang dilakukan oleh Bung Tomo dengan resolusi 22 Oktober para Kiai itu sejak Madura dan sekarang menjadi hari santri nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kenal di NU itu, di pesantren Hadratul Syekh Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Betul Pak? Itu kiai, ulama, santri-santri bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI. Nyawa taruhan. Sekarang saja kita nggak tahu budaya-budaya asing masuk sudah mau melunturkan itu semua. Tapi ingat, dimulai perbedaan itu ketika kita menyekolahkan atau sekolah di madrasah atau di pondok pesantren. Itu seluruh suku-suku kumpul makan bersama menjadi akrab karena mereka paham terhadap perbedaan. Perbedaan menjadi sebuah harmoni, bukan menjadi sebuah potensi untuk konflik di dalamnya. Bapak Ibu punya alat musik satu aja, gendang. Itu nggak ada akordnya, nggak ada kuncinya. Mau dari saya nggak ada, yang penting kotak. Itu indah nggak? Kurang indah. Ditambah dengan gitar yang dipetik, tambah ritme, tambah keyboard yang dituts atau yang ditekan, piano, ditambah dengan suling, trompet yang ditiup. Ketika disatukan perbedaan tadi, tapi saling mengenal kapan dia keras suaranya, kapan dia berhenti atau rendah suaranya, maka menjadi sebuah harmoni. Kalau dua-duanya semuanya kencang-kencangan, saling ego, hancur telinga kita mendengarnya, tidak enak. Tapi bagaimana kita saling mengenal dan menghargai. Kata mati NKRI adalah harga mati, itu benar Bapak Ibu. Jangankan kiai-kiai kita di pesantren, bayangkan toleransi kita jangan dihancurkan. Coba kita pahami Bapak Ibu. Dulu Uni Eropa itu satu Bapak, sekarang terpecah menjadi 28 negara. Tidak lebih luas dari Indonesia, mirip-mirip. Bapak Ibu dari Sabang ke Merauke bisa 11 jam belum keluar Indonesia. Bapak Ibu dari sini Jakarta ke Mekah 10 jam 11 jam nyampe. Begitu luasnya Indonesia. Bapak Ibu lihat Uni Eropa terpecah menjadi 28 negara. Dari kota Luxembourg, sebuah negara kecil, 1 jam 2 jam sudah masuk negara Perancis, sudah masuk negara Jerman. 1 jam 2 jam. Saya dari Jakarta Timur, JGC, Cakung ke sini Pak, bisa 1 jam. Coba seandainya kalau saya ini negara lain, paspor saya keluarkan, betul Pak? Betul. Arab Saudi terpecah menjadi 22 negara semenanjung Arab. Bapak dari Mekah mau ke mana? Ke Mesir cuma 5 jam 6 jam. Saya pulang, istri saya di Purwokerto 5 jam, saya baru masuk Brebes Bu, belum nyampe. Mau dihancurkan? Jangan. Toleransi umat Islam, coba bayangkan. Nggak usah jauh-jauh di bahasa deh. Uni Eropa bahasanya banyak sekali, yang chatnya, yang bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa macam-macam. Kita bahasanya Indonesia, bahasa kesatuan. Mayoritas suku di Indonesia, suku mana Bapak Ibu? Jawa. Tapi orang Jawa toleransi mengalah. Seharusnya bahasa kesatuan Republik adalah bahasa Jawa. Tapi membiarkan bertoleransi, membiarkan nun jauh di sana, tempat yang kecil di Sumatera bagian utara sana, orang Melayu bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Hebat nggak orang Jawa? Hebat, toleransi. Umat Islam, agama terbesar di Indonesia adalah agama Islam. Penamaan hari menggunakan bahasa Arab. Isnain menjadi hari Senin. Sulasa hari Selasa, Robi hari Rabu, Khamis hari Kamis, Jumat menjadi hari Jumat, Sabat menjadi hari Sabtu,
Tapi hari Ahad kemudian kita rubah menjadi hari Minggu, menghargai yang minoritas menggunakan Masehi. Indah enggak? Umat Islam kalau mau sombong-sombongan, hari libur dalam seminggu harusnya hari Jumat. Karena Sayyidul Ayyam kita adalah hari Jumat, penghulu hari. Di sana kita ada kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki. Harusnya libur hari Jumat. Tapi kita toleransi, mempersilahkan libur hari Minggu untuk mereka yang kebaktian ibadah hanya setiap minggu satu kali. Indah enggak Islam? Indah enggak Indonesia? Indah. Itu siapa semua yang mengajarkan? Ulama kita, kiai kita mengajarkan toleransi, tasammuh namanya dalam bahasa agama. Itu harus dirawat Bapak dan Ibu. Kita punya anak 5 pasti beda-beda, betul nggak? Satu rahim, satu produksi. Tapi ingat, ajarkan mereka dengan hati, ajarkan dengan kebaikan, ajarkan dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkan kasih sayang di muka bumi Allah dan para malaikatnya pasti akan menyayangi kita. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan bi muzatil Fatihah, karamatil Fatihah, fadailil Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat hari ini kita memperingati peringatan Muharram sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Semoga Allah memberikan syafaat uzma baginda Rasulullah kepada kita dan kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-haziniyah wa likulatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أن الله كريم يكتب السلام والصحة والعافية تمام علينا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك لا إله إلا أنت يا الله. أنت أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين حتى ترث الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده tafaruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan ya Allah pertemuan kami dalam acara Gebir Muharram ini sebagai amal ibadah kami di sisi-Mu ya Allah. Catatlah ya Allah semua konsumsi yang kami berikan sebagai sedekah kami dan sedekah untuk ayah dan ibunda kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, catatlah kebaikan kami, amal soleh ini ya Allah, sampaikannya pahala kepada ayahanda dan ibunda kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Jadikan kubur mereka Allah min riyadil jinan ya Allah, taman-taman surgamu ya Allah. Hentikan siksa kubur mereka ya Allah. Sampaikanlah amal ibadah kami, anak-anak yang solehnya menjadi ladang pahala mereka di sisi-Mu ya Allah, di alam kubur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami masih bisa Engkau berikan kemampuan kami, kesehatan, keafiatan dan panjang umur sehingga kami masih bisa bertaubat di sisi-Mu ya Allah. Kami bisa mengucapkan Astaghfirullahalazim. Kami bisa masih bersenda gurau kepada anak, istri, suami dan istri kami ya Allah. Kami masih bisa meraup begitu banyak pahala karena kehidupan Engkau masih berikan kepada kami sampai dengan detik ini ya Allah. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kami, ayahanda dan ibunda kami yang telah meninggal dunia ya Allah? Ij'al thawaba dzalika fidaun lahuma ila fil jannah ya Allah. Jadikan ya Allah amal ibadah kami sebagai penerang kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jinna wa la tajal kuburuhum ya Allah khufratan min khufarin niran ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, kami tidak ikhlas ya Allah mereka disiksa di sisi-Mu ya Allah. Jikalau kami anak-anaknya yang saleh dan salihah ini ya Allah melakukan kesalahan, kekhilafan, dosa di sisi-Mu ya Allah, itu bukan lantaran didikan mereka, tapi karena kebodohan kami semata ya Allah. Jangan Engkau azab mereka dalam kubur mereka karena dosa dan noda kami ya Allah. Tapi sampaikan salam kami, pahala kami ya Allah dari anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, sehingga mereka bahagia pada hari ini ya Allah. Hari bulan Muharram, bulan yang mulia, muliakan mereka ya Allah. Bulan ini kami bisa menubur dosa-dosa kami, ampuni dosa mereka ya, lebur dosa-dosa mereka, jadikan mereka memiliki pahala yang banyak di sisi-Mu ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana faktub lana ma syahid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ingat keluarga kita yang meninggal membutuhkan bantuan kita saat ini. Kalau kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua saat ketika mereka meninggal, inilah yang kita harus lebih banyak. Rasul ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, ibuku macet, ibuku meninggal. Dulu aku susah, hari ini aku punya uang ya Rasulullah. Halli ajrun, apakah aku dapat pahala? Walaha ajrun, dia juga dapat pahala ya Rasulullah. Kalau aku sedekahkan uang ini ya Allah." Maka kata Rasulullah, sampai pahalanya. Saya punya uang, ibu saya yang meninggal belum haji, saya mau badal haji, sampai enggak ya Rasulullah? Sampai, kata Rasulullah. Maka kalau punya uang Bapak Ibu, niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Kita punya uang 10.000, 20.000, 100.000. Ya Allah, terimalah ya Allah. Sampaikan pahala sedekah ini untuk ibunda saya, ayahanda saya. Ini makanan Bapak Ibu mungkin pada urunan, niatkan untuk keluarga kita yang meninggal dunia. Pahalanya sampai 1000% ke mereka. Semoga kita menjadi penghuni surga Allah. Kita bertemu lagi di surganya dan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.